Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 505, Kenshin, yang hendak membayar ke kasir, menemui hal yang tak disangka. Kenshin melihat kasir dan pegawai lainnya. Terlihat banyak yang menangis. Setelah Kenshin bertanya, kasir itu bicara, kalau tempat kerjanya ini, seminggu lagi akan tutup, sebab bosnya bangkrut. Kenshin dan Kaori yang mendengarnya. Tentu saja mereka jadi kasihan. Kemudian Kenshin mengajak istrinya untuk masuk lagi ke dalam, membeli apa yang diinginkan. Kaori pun mengiyakan. Mereka berdua jalan bersama, seakan tak mau berpisah. Kaori nempel saja ke suaminya. Kemudian, Kaori melihat es krim yang dipajang di kulkas. Kaori berhenti untuk mengambilnya. Kenshin pun bilang, Kaori mirip anak kecil aja nih kamu. Udah dewasa gini kok masih minum begituan. Kenshin bicara, sebab Kaori langsung saja mencobanya. Kaori pun menjawabnya, tapi enak say ini rasanya. Karena dulu aku pernah membelinya. Kaori masih meminumnya, dan Kaori bilang ke Kenshin, ini say kamu coba ya. Kaori memberikan es krim yang baru digigitnya. Kaori memegangnya. Kenshin pun mencobanya dengan disuapin istrinya. Kaori pun bilang, gimana say enak ya rasanya? Kenshin menjawabnya, iya sih enak juga Kaori. Dan Kaori berkata, berarti kamu mirip anak kecil juga say. Minum es krim seperti aku. Kaori tertawa. Mereka bercanda bersama. Kenshin membalasnya, dasar kamu istriku, pandai juga mengerjain suamimu ini. Kaori dan Kenshin nampak bahagia, penuh ceria dan romansa. Padahal saat ini ada duka. Para pegawai toko itu sedang bersedih, sebab tak lama lagi akan di PHK. Di saat bersamaan itu, dari ruang rapat, keluarlah bos yang punya supermarket ini. Berjalan dengan pegawai pentingnya, bos itu bernama Pak Hari. Pak Hari berniat mendatangi pekerja tokonya, yang sudah lama kerja di sini. Pak Hari ingin mengucapkan terima kasih, sekalian permohonan minta maaf, sebab tempat ini segera akan ditutup. Pak Hari bersama staf kantor di situ, baik bagian keuangan, pemasaran, manajer, maupun supervisor. Mereka diajak Pak Hari untuk mendatangi satu-satu para karyawannya, sedang Kenshin dan Kaori berada tak jauh dari tempat itu. Kemudian Pak Hari berkata, menyapa para pegawainya, sekalian mengabarkan, kalau sebentar lagi, kita semua akan berpisah. Mereka para karyawan itu pun, tak kuasa menahan tangisnya, kesedihannya begitu mendalam. Di saat itu Kenshin malah bercanda, dengan menggoda Kaori istrinya. Kaori coba kamu pakai ini. Kenshin tiba-tiba, mengenakan topi kelinci ke Kaori. Kaori pun bicara, aduh say aku kan bukan anak kecil. Kenshin menjawabnya, kamu imut Kaori pakai begitu. Cantiknya makin bertambah. Sini aku foto biar kamu tahu. Kaori yang dibilang begitu, merasa suka dirinya, dan Kaori berpose. Kedua tangan memegang pipinya. Kaori nampak kawai. Kenshin pun dengan handphonenya, langsung memotret istrinya. Hingga beberapa kali, mereka terlihat senangnya, sambil bercanda dengan riangnya. Di saat itu, Sela Ocha dan Dewi, serta Karen supervisornya, menjadi tak suka melihatnya. Melihat dua pasangan itu, yang begitu ceria, seolah tak mau tahu, di sini lagi ada duka. Banyak yang sedang menangis. Kok mereka tak simpati? Terlihat Kenshin memang senang sekali bersama istrinya Kaori, nampak begitu menikmati. Mereka saling menggoda. Kaori pun demikian, tersenyum-senyum dari tadi, sebab Kenshin menyayangnya, yang lebih dari biasanya. Kemudian Kenshin dan Kaori berjalan mendekat lagi ke tempatnya Pak Hari. Saat itu terdengar Pak Hari berkata pada semua karyawannya, kalau usahanya ini akan segera dilelang, semua saham dan barang-barangnya turut pula dijual, dan mungkin nama Big Giant akan tinggal kenangan. Pak Hari terlihat pula sedih. Begitu halnya pegawai yang ada di sekitarnya. Mereka menitikan air mata, tak kuasa menahan tangisnya. Tempat kerja lamanya, yang biasa dipakai mencari nafkah, akan segera tiada. Kenshin yang ada di situ, yang mendengarnya juga, Kenshin malah bicara ke Kaori. Kaori,
Kamu mau nggak punya tempat usaha di sini? Kan katanya bapak itu tempat ini akan dijual. Kalau kamu mau Kaori, aku akan membelikan untukmu. Entar namanya dirubah jadi namamu, seperti Kaori Market, atau Kaori apalah itu. Kamu bisa pilih sesukamu. Kaori menjawabnya, aku nggak mau sayang. Soalnya entar pasti ribet. Aku nggak bisa mengurusnya. Nanti siapa yang merawat anak kita? Nggak saya aku kerja seperti biasa aja. Kenshin membalasnya, ya udah Kaori kalau itu maumu. Aku juga nggak maksa. Aku kira kamu pingin punya tempat usaha yang seperti temanmu. Jadi aku menawarkan begitu. Pembicaraan Kenshin dan Kaori, sepasang suami istri, tanpa sadar didengar banyak orang di situ. Hingga Pak Heri bos supermarket ini turut mendengarnya pula. Begitu juga Sela Ocha dan Dewi, serta Karen dan yang lainnya. Mereka mendengarnya juga, dan dianggapnya, cowok itu tak tahu diri. Bercanda di tengah masalah, tak merasa ada orang yang susah. Bahkan berkata seenaknya, dengan mudahnya akan membeli supermarket yang besar ini. Karen pun sampai jengkel sekali mendengar perkataan Kenshin. Ngomong apa cowok itu? Kok bicara melantur begitu? Bercandanya keterlaluan. Yang lainnya pun sama. Tak suka Kenshin pula. Ada yang juga berkata, dasar pemuda tak tahu malu. Berhayal sampai segitunya. Di tempat seperti ini, Kenshin pun dianggap sekedar bercanda. Mereka sangat tak percaya. Bahkan mengatain Kenshin dengan hal-hal yang tak baik. Kemudian, Kenshin sendiri, setelah mendapat jawaban Kaori, yang tak mau dibelikan tempat usaha ini, Kenshin pun mendatangi Pak Heri. Tiba-tiba Kenshin bertanya, oh ya apa bapak ini yang punya usaha di sini? Pak Heri pun mengiyakan, dan Kenshin bertanya lagi, oh ya maaf Pak sebelumnya, kenapa tempat yang sebagus ini, kok bisa bapak mau tutup? Di saat Kenshin bertanya begitu, tentu saja orang-orang yang di sekitarnya Pak Heri jadi sewot semua. Mereka melihat Kenshin dengan pandangan yang sinis. Mereka beranggapan Kenshin hanya pemuda biasa, tak akan bisa menyelesaikan masalah. Ocha, Sela dan Karen pun sama berpikir kayak begitu. Meskipun demikian, Pak Hari yang tak mengenal Kenshin dan mengira pula Kenshin hanya pengunjung biasa saja seperti pada yang lainnya. Pak Hari pun menjawabnya, oh ini mas tempat ini sudah sepi, tak ada lagi pembeli. Seperti pada waktu tahun sebelumnya, pemasukan pun turun, sedang pengeluarannya banyak. Jadi usaha ini sudah tak sehat. Sudah berdarah-darah jalannya, apalagi biaya sewa tempat mall ini sudah naik hampir 100%. Jadi mau tak mau, usaha ini harus dihentikan. Pak Heri berkata menjelaskan, meski belum mengenal Kenshin. Dan Kenshin pun bicara, oh jadi karena itu ya Pak. Kalau gitu kenalkan nama saya Kenshin. Dan ini istri saya namanya Kaori. Kenshin pun melanjutkan bicara, insting jiwa bisnisnya mulai keluar. Sebab Kenshin anaknya pengusaha besar. Ibarat kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kenshin pun berkata, oh gini Pak, namanya siapa ya bapaknya? Yang ditanya menjawab, nama saya Pak Hari. Kenshin berucap, oh gini Pak Hari, tadi saya bicara dengan istri saya ini. Mau nggak membeli tempat ini? Kata istri saya nggak bersedia. Sebab tak mau ribet dengan usaha. Begini Pak Hari, maaf sebelumnya, karena saya melihat kesedihan dari karyawan Bapak yang tak rela tempat ini ditutup. Jadi Pak Hari baiknya meneruskan saja tempat usaha ini. Saya akan memberikan solusi dan juga jalan keluarnya. Orang-orang di situ pun kaget semua. Memangnya siapa cowok itu? Kok memerintah Pak Hari kayak begitu? Kaori pun melihat suaminya yang nampak beda dari biasanya. Dan Kenshin berkata pada Pak Heri itu, oh ini Pak, untuk masalah pertama, perihal pengunjung yang sepi, Pak Hari dan semua staf kantornya harus banyak-banyak mengadakan promosi. Maksudnya begini, Pak Heri bikin toko kecil dan beri nama Big Giant Junior yang menjual pakaian atau apapun. Nanti Pak Hari tempatkan di tiap-tiap lantai mall ini. Orang pasti akan melihatnya dan akan teringat di pikirnya kalau ada Big Giant yang besar di sini. Serta pula semua pegawainya, baik atasan maupun bawahan, pulang pergi saat bekerja, entah di jalan atau dimanapun, wajib mengenakan seragam kerja dari toko Big Giant ini dengan secara merata. Hal itu harus dilakukan kurang lebih 2 bulan lamanya.
Saya yakin hal itu akan berdampak positif bagi tempat usaha ini, dan besok pun saya akan membantu dengan mendatangkan banyak pengunjung. Pak Heri bikin saja voucher diskon khusus untuk 1.000 orang pertama. Nanti orang-orang itu saya yang mengundangnya. Mereka akan tiba bersama, biar toko ini jadi ramai, hingga membuat pengunjung yang lain, orang-orang yang di luar itu, akan merasa tertarik. Mereka pasti masuk ke sini. Kenshin yang bicara begitu, malah diremehkan pegawai yang di situ. Gimana sih pemuda ini? Jual di sini saja sepi, malah buka lagi di tiap lantainya. Dasar orang bodoh kali ya dia. Pak Hari pun juga berkata, sedikit sanksi dirinya. Tentu saja beliau tak suka akan yang dikatakan Kenshin. Pak Hari kemudian bilang, terima kasih mas masukannya, tapi bayar uang sewa di sini saja sudah mahal sekali. Apalagi menyewa kembali tempat kecil di tiap-tiap lantainya. Bisa-bisa itu nanti menelan biaya yang banyak sekali. Dan juga meski kita beri voucher diskonnya, 1.000 orang itu tak mungkin juga datang bersama. Mereka pasti berpikir pula, hal seperti itu sudah biasa. Pak Heri tak mengerti maksudnya Kenshin. Kenshin pun menjawabnya, oh masalah itu Pak Hari jangan khawatir. Kemudian Kenshin melanjutkan bertanya, oh ya apa Pak Hari ini mengenal yang punya mall ini? Pak Hari menjawabnya, maksudnya itu Pak Mori. Tentu semua yang sewa tempat ini akan tahu. Dan Kenshin bilang, apa Pak Hari punya nomor teleponnya? Pak Hari menjawabnya, dengan berkata mempunyai. Dan Kenshin bicara, kalau gitu Pak Hari telepon saja Pak Mori, dan bilang akan menyewa tempat lagi. Nanti saya akan membantu bicara. Semua pegawainya pun tak mengerti. Ada apa dengan pemuda ini? Kok syok segala, mengenal orang yang penting. Pak Hari pun sama, ragu-ragu sekali, tak mengikuti saran Kenshin. Dan Pak Hari menolaknya, sebab merasa tak enak, kalau harus menelpon Pak Mori, orang yang punya mall ini. Kenshin pun tersenyum, sembari bicara, kalau gitu saya teleponkan saja ya Pak Hari. Kenshin menelpon Pak Mori, lewat video call secara langsung. Pak Heri dan lainnya pun melihatnya. Mereka tak percaya sekali, masa pemuda ini punya nomornya Pak Mori. Bercanda kali. Karen pun masih meremehkan Kenshin. Begitu pula dengan yang lainnya. Dan telepon pun tersambung. Terlihat Pak Mori di video call itu. Pak Mori menyapa, lo tuan muda, ada apa ya telepon? Ada yang bisa saya bantu? Seketika itu juga, Pak Heri dan pegawainya terkaget jadinya. Laki-laki ini dipanggil tuan muda. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya